Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku tuh mau sharing-sharing ya guys. Gimana sih prosesnya aku bisa berangkat ke Taiwan dan bekerja sebagai PRT menjaga lansia. Itu prosesnya dari awal sampai berangkat itu gimana aja sih prosesnya. Di sini aku bakal ceritain ke kalian ya guys, sedetil-detilnya ya. Karena aku juga di sini kayak mau berbagi pengalaman gitu ya. Aku nggak mau eh kayak menyimpan pengalamanku sendiri, jadi aku akan berbagi kepada kalian ya. Di sini juga itu nenek aku guys, nenek aku baru aja minum susu. Ini aku belum mandi, ini baju aku aja kotor guys. Tapi nggak apa-apa lah ya guys. Yang penting gimana isinya dari video aku. Ini adalah video pertama aku ya guys. Aku sharing-sharing ke kalian. Jadi tonton terus videonya, jangan sampai kalian skip biar kalian tahu info-infonya. Hey, jadi gini guys, waktu itu ya guys, sebelum aku memutuskan ke Taiwan tuh aku sama sekali nggak mau kayak jadi TKW gitu ya guys. Aku sama sekali nggak mau jadi TKW, justru dulu itu aku kayak gimana ya guys, bukan kayak ini sih, termasuk kayak merendahkan gak sih, kayak ya aku nggak mau jadi TKW. Bahkan tetangga aku tuh sempet ngomong nggak pengen tak kerja ke luar negeri, ke Taiwan jadi TKW. Aku bilang nggak sama sekali, kalau bisa nggak sama sekali, aku bilang gitu guys. Dan tapi ternyata kenyataannya berbeda guys. Aku kemakan sama omonganku sendiri guys, tapi nggak apa-apa ya guys ya. Jadi tuh dulu tuh kayak kok hidup kok gini-gini aja gitu ya kan. Terus kayak tetanggaku, bahkan orang-orang terdekatku, saudaraku itu kayak berangkat ke luar negeri guys, jadi TKW di Taiwan. Kalau PRT itu kan kayak kita kan nggak butuh modal ya guys ya, itu sudah ditanggung sama PT, atau kalau bisa dibilang tuh ada dana talangannya gitu guys. Kita itu bayarnya itu kalau udah kerja di Taiwan, jadi kayak sistemnya potong gaji gitu guys. Nah setelah itu aku kok mikir hidupku tuh gini-gini aja, ya udah aku kayak ya udah aku mantepin diri aku nih supaya aku berani keluar dari zona ini. Terus tuh aku tanya-tanya juga sama orang-orang yang kerja ke luar negeri, ke Taiwan. Terus aku tanya sama orang terdekatku, gimana sih prosesnya gini. Dan setelah itu, setelah aku tahu prosesnya, langsung aja aku tuh kayak nyiapin dokumennya. Aku waktu itu lewat sponsor guys. Sponsor tuh kayak yang ngurusin, ngarahin kita ya gimana caranya kita bisa sampai ke PT-nya gitu kan. Dan setelah itu aku tuh udah ngurus berkas nih guys. Berkasnya kan udah ditulis nih, harus gini, harus ini, bawa itu ya kan guys. Terus tuh aku besoknya itu langsung diantar ke sponsornya ya. Nanti sponsornya itu nganterin aku ke PT-nya tersebut. Setelah itu aku ke PT-nya tersebut itu langsung medical guys. Aku bawa koper, aku sekalian bawa koper ya guys ya. Jadi aku ke PT itu medical sekalian bawa koper. Jadi nanti kalau fit aku langsung tinggal di sana. Setelah medicalnya itu hasilnya keluar itu sekitar 2 harian ya guys, atau 3 hari ya guys, 2 hari atau 3 hari. Setelah itu aku udah ikut belajar tuh guys, padahal hasil medikalnya tuh belum keluar sama sekali ya guys ya. Aku harus nunggu 2 hari, aku tinggal di sana. Dan setelah hasil medikalnya keluar, alhamdulillah ternyata aku tuh fit. Dan setelah aku dinyatakan fit, aku terus ikut belajar. BTW aku masuk di PT itu, di LPK ya, tempat pembelajarannya itu sekitar tanggal 4 atau 5 Januari guys. Setelah itu aku belajar nggak tahu setengah bulan, nggak tahu 1 bulan tuh aku kayak dipanggil gitu guys. Dipanggil, katanya tuh kayak aku tuh dapet job gitu guys. Aku senang banget di situ guys, soalnya waktunya singkat banget guys. Aku tuh kayak berangkat ke Taiwan tuh prosesnya sekitar 3 bulan doang guys. Jadi kayak singkat banget, alhamdulillah. Ini memang rezeki juga ya guys ya. Setelah itu aku tuh nggak apa ya guys, nggak interview gitu guys, nggak interview sama majikan aku gitu. Jadi langsung aja gitu tanda tangan kontrak gitu. Kamu mau nggak gini, sanggup nggak gitu guys. Kamu bakal ngerawat ini kan ada ya kayak kertas gitu, apa kontraknya lah ya, nggak tahu kontraknya atau apa ya guys, dijelasin kamu bakal ngerawat ini gini gitu kan guys. Terus ya udah aku tanda tangan di situ.
Dan setelah aku tanda tangan di situ guys, itu tuh aku kan ini ya guys udah punya paspor, jadi aku nggak pasporan. Setelah tanda tangan itu aku tuh kayak nunggu suhan turun itu kayak sekitar berapa harian aja gitu guys, gak lama kok suhan turun itu. Dan setelah suhan turun itu aku langsung kayak sama teman-teman yang suhannya udah pada turun langsung diantar ke PT pusatnya. Itu kan PT di daerahku ya guys, terus aku diantar ke PT pusatnya. Jadi aku di PT yang daerah itu cuma kayak sekitar 2 bulanan aja. Setelah itu aku diantar ke PT pusatnya bareng teman-teman di daerah Bekasi ya guys ya. Di daerah Bekasi itu aku di Bekasi kayak cuma 1 bulanan aja guys kurang lebihnya. Di PT Bekasi itu juga kayak ya udah gitu-gitu aja gitu. Kita tuh kayak prosesnya kita belajar sambil ya kita belajar gitulah guys pokoknya ya, belajar bahasa terus sambil nunggu tetoan. Di situ aku tuh langsung ini guys udah berproses, kemudian aku tuh lanjut proses selanjutnya itu teto. Ya ini proses paling mengerikan ya guys menurut aku ya. Bukan apa-apa, soalnya itu kayak di sana tuh benar-benar tegang, kamu harus jawabnya benar-benar tegas ya. Teto tuh kayak proses menyamakan identitas kita ya, yang ada di berkas sama yang langsung kita jawab gitu. Jadi nanti ada petugasnya yang ngelihat berkas kita, terus dia nanya ke kita nih, apa kamu lahirnya tahun segini-segini, kamu pernah ke Taiwan gak gitu kan, kamu tinggal di daerah mana. Dan kita kalau jawabnya salah ya, itu pasti dia bakal kayak ngulang lagi gitu tetonya guys, ngulang lagi besoknya atau nggak tahu kapan gitu, bakal ngulang lagi guys kalau kita jawabnya tuh salah atau nggak tegas gitu. Jadi kita jawabnya harus tegas dan benar-benar yakin ya kalau itu memang identitas kita gitu. Nah pokoknya teto itu guys, itu tuh kita berangkat subuh ya, berangkat subuh tuh kayak pulangnya sekitar jam 2 jam 3 ya aku lupa, atau jam 1 jam 2 gitu guys. Di situ tuh kayak ya Allah sumpah deg-degan banget guys di dalam situ tuh, sampai keringat dingin. Setelah itu kita udah lolos teto, alhamdulillah itu bersyukur banget, soalnya teto tuh memang mengerikan banget ya menurut aku ya. Masya Allah. Dan setelah teto itu aku tuh nunggu semingguan lah ya, nunggu semingguan lagi di PT pusatnya itu. Kemudian lanjut lagi proses PAP. Proses PAP itu kayak kalau sekarang bukan PAP guys, sekarang OPP. OPP itu singkatan dari ini guys, apa sih? Kayak pra pemberangkatan gitu lah guys. Pokoknya OPP gitu ya guys ya. Nah, terus tuh OPP tuh isinya cuman kayak kita pakai baju hitam putih ya guys, kemeja putih, celana dasar hitam, terus kita kayak berkumpul di tempatnya gitu. Kemudian di dalam itu kita kayak cuma dijelas-jelasin aja sih guys, kita nggak ngapa-ngapain, terus kita dikasih buku gitu, yang penting ya kita catat, kalau nggak penting ya nggak usah dicatat gitu. Kalau OPP itu cuma kayak penjelasan aja sih menurut aku. Tapi di dalam OPP itu kita ngantuk banget guys, sumpah itu kayak banyak banget yang ngantuk dan yang tidur itu banyak banget guys. Dan OPP ini kita berangkat pagi, pulangnya tuh sore ya guys ya, sore hampir jam 5an gitu guys ya. Siang itu kita istirahat makan, terus lanjut lagi sampai jam 5an. Terus juga di akhir di siang hari itu ada kayak foto-foto gitu guys, ada tempat foto-fotonya juga buat kenang-kenangan OPP gitu guys. Dan fotonya tuh bayar ya, murah kok, waktu itu cuma berapa ya, yang besar, foto besar tuh 20.000 atau 15.000, yang kecil 7.000 atau 10.000 atau 5.000 aku lupa. Nah setelah OPP itu guys, setelah selesai OPP tanggal 15 Maret aku OPP, terus aku tinggal nunggu jadwal terbang ya guys. Nanti kan ada berkas yang memang harus kita tanda tanganin gitu ya guys ya, nanti bakal dipanggil ke kantornya, kalian tinggal ngikutin arah-arahannya aja, itu kok gampang banget. Setelah itu ternyata jadwal terbang aku keluar itu tanggal 24 Maret guys. Jadi kalian bisa bayangin aja, tanggal 5 Januari aku masuk PT di daerahku,
Terus tuh tanggal 15 Maretnya aku udah OPP, tanggal 24 Maretnya aku berangkat terbang. Ya itu nggak sampai 3 bulan ya guys, nggak sampai 3 bulan, itu masya Allah banget. Tapi menurut aku ya, proses kayak gitu tuh benar-benar melelahkan ya, karena kita nggak cuma campur sama satu orang, tapi di situ tuh banyak banget orang ya. Jadi kita harus kayak benar-benar apa ya, maksudnya bersosialisasi sama teman-teman kita yang lain gitu guys. Karena kita kan di situ banyak orang, banyak juga karakter orang ya guys. Jadi kayak masalah tuh kayak ya ada aja gitu masalah. Tapi ya kita di sana ya gak usah aneh-aneh lah ya. Intinya kan kita kan mau kerja ke luar negeri cari duit tuh kan. Jadi ya gak usah aneh-aneh menurut aku gitu. Jadi kalau untuk PRT ini ya guys, untuk job PRT ini kita kan dikasih dana talang tuh guys. Terus aku juga dulu dikasih pasangan sekitar 3 jutaan ya guys, sekitar 3 jutaan. Itu mungkin kalau dikumpulin tuh uangnya ya itu sekitar 45 juta untuk proses PRT ini guys, potongannya ya tuh. Jadi setelah aku 24 Maret aku terbang, diantar ke bandara bareng sama teman-teman yang lain ya. Ada juga barengannya banyak banget. Terus itu di situ aku nunggu sampai malam guys. Sampai malam baru ada jam terbangnya. Karena kayak delay gitulah guys ya. Terus juga kan aku baru pertama kali terbang, untung ada temannya juga jadi aku yang ngerti lah ya. Terus tuh udah tengah malam itu kita terbang, itu transit di Malaysia ya guys, di Kuala Lumpur. Transit di Malaysia, kita kayak tiduran gitu di situ di bangku-bangku itu guys, soalnya ngantuk banget sumpah. Terus tuh nggak tahu jam berapa ya guys, kita tuh kayak lanjut lagi untuk terbang ke Taiwannya gitu guys. Dan setelah sampai ke Taiwan, kita itu diantar ke hotelnya ya, penampungan hotelnya ke kayak Depnaker gitu. Di hotel itu kita sekitar 3 harian atau 2 harian, 3 harian kayaknya. Dihitung kita pas datang guys ya. Di situ 3 harian, dan di 3 hari itu kita tuh kayak ya dijelasin gitu guys. Nanti ada sesi-sesinya sendiri ya. Dan setelah 3 hari baru kita diantar ke majikan kita gitu guys. Jadi kalau untuk aku sendiri ya, yang namanya orang berproses tuh pasti berat banget guys, sumpah berat banget. Dan aku tuh bersyukur banget, akhirnya tuh proses aku kayak dimudahkan sama Allah. Aku bersyukur banget. Prosesku nggak lama, bahkan tuh ya guys, aku tuh kayak ngelihat orang-orang di PT itu tuh kayak ada yang 1 tahun, ada yang lebih dari 1 tahun, ada yang 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, dan berbagai macam dengan masalah-masalah lainnya ya guys. Karena di PT itu nggak mungkin nggak ada masalah, nggak tahu masalah keluarga, masalah pribadi, masalah sama temen, masalah ini, masalah itu. Ya tahu sendirilah, itu banyak banget orang di PT itu ngumpul jadi satu ya guys. Nah segitu aja guys ya video dari aku. Ini aku benar-benar ngejelasinnya belum rinci ya. Nanti aku bakal ngejelasin lagi untuk hal-hal yang lebih rinci di video-video aku selanjutnya. Jadi ini tuh kayak gambaran aja guys. Gambaran kalau kita mau ke Taiwan, proses dari awal sampai akhir tuh gimana sih gitu. Oke guys, thank you untuk kalian yang udah nonton video aku. Semoga video ini membantu kalian, untuk kalian yang lagi cari referensi gimana sih proses untuk ke Taiwannya sendiri dari awal sampai akhir ya guys. Ya, thank you guys. Thanks for watching. Bye bye.